Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jam 2 siang, Sena dan Rara sepakat untuk bertemu di salah satu pusat perbelanjaan menggunakan sepatu kets, celana jeans warna hitam, dan kaos putih panjang. Sena datang lebih awal di sana, masuk lebih dulu dan menunggu Rara di salah satu kursi tunggu yang tersedia. Saat sedang celingak-celinguk mencari Rara, ia merasa ada seorang pria yang diam-diam memperhatikannya. Sena mencoba acuh, meski rasanya begitu tidak nyaman. Ia tak begitu takut karena di sini keadaan begitu ramai. Jika pria itu berani berbuat macam-macam, Sena akan langsung berteriak minta tolong. Di ujung sana, si pria menghembuskan nafasnya lega. Sang incaran tidak melakukan tindakan berlebih, seperti berlari menjauh atau menghampirinya dan menanyakan berbagai pertanyaan. Pria itu adalah Bagas. Ia mendapat tugas dari Hanan untuk kembali mengawasi Sena. Tak berselang lama, Rara datang dan langsung menghampiri Sena. "Maaf ya Sen, lama ya kamu nunggu?" tanya Rara dengan raut wajah menyesal. "Enggak kok, aku baru juga datang. Jadi mau makan dulu apa nonton dulu?" tanya Sena. Ya, tujuan mereka ke sini memang untuk menonton bioskop. Ada satu film yang begitu ingin mereka tonton, genre horor. Teman adalah partner yang tepat untuk menonton genre itu. "Makan dulu, takutnya nanti ada adegan sadis. Keluar dari bioskop kita nggak nafsu makan." "Bener," jawab Sena menyetujui. Keduanya lalu bergandengan dan menuju salah satu restoran cepat saji. Mereka memilih untuk makan ayam yang digoreng dengan tepung, menu paling murah di sini. Dan Bagas masih setia mengikuti. Kini ia memakai topi untuk melindungi diri. Sementara itu di tempat lain, Hanan sedang menemui sang istri Laura. Sedari semalam, Laura selalu merengek mengatakan jika perutnya sakit. Kini sepasang suami istri ini sedang berada di rumah sakit, tepatnya di ruangan dokter kandungan Laura, Susan. "Semuanya baik-baik saja, Bu, Pak, tidak ada masalah. Bayinya juga belum berada di jalur lahir. Jadi sakit yang dialami Ibu Laura bukanlah kontraksi, bisa jadi efek dari kelelahan atau banyak pikiran, karena pikiran seorang ibu begitu mempengaruhi kondisi janin," jelas Susan rinci, dan sungguh Hanan tidak memperdulikan hal itu. Hanan hanya terus terdiam tanpa menunjukkan sedikit pun ketertarikan. "Mas, kamu dengar kan apa kata dokter Susan? Jangan acuhkan aku lagi, ini demi anak kita," terang Laura saat mereka sudah kembali dan kini berada di rumah. Mendengar itu, Hanan berdecih dan menatap meremehkan pada sang istri. "Aku tidak peduli sedikit pun pada anak itu, apalagi padamu. Sudah kukatakan gugurkan, tapi kamu menolak kan? Bersikeras ingin melahirkan anak itu. Jadi tanggunglah sendiri resikonya. Jangan banyak meminta atau menuntut padaku," jawab Hanan dengan begitu mudahnya. Laura menggeram kesal, bahkan dengan anak kandungnya sendiri pun Hanan begitu kejam. "Ini terakhir kalinya meminta aku pulang. Jika masih kamu ulangi, aku akan mencabut semua hakmu menjadi istriku. Hiduplah menggembel," ucap Hanan lalu pergi meninggalkan Laura. Hanan pergi meninggalkan Laura begitu saja, masuk ke dalam kamarnya dan mengganti baju. Selesai dengan itu, ia kembali ingin pergi kemanapun asal jangan tetap tinggal di rumah ini. Berada di dekat Laura adalah sesuatu yang buruk baginya. "Kamu mau kemana lagi, Mas?" tanya Laura yang masih berdiri di tempat yang sama, ruang tengah rumah mereka di bawah tangga.
"Bersenang-senang, tubuhmu tidak bisa memuaskan hasratku," jawab Hanan dengan senyum menyeringai, meremehkan. Ia bahkan menatap jijik pada Laura yang menatapnya penuh cinta. "Kamu benar-benar jelmaan iblis," desis Laura, dan Hanan masih mendengarnya. "Kita sama-sama iblis, tapi bedanya kamu berlagak seperti malaikat." Setelah mengatakan itu, Hanan tertawa terbahak. Sampai detik ini, Laura belum tahu jika Hanan sudah mengetahui jati dirinya, wanita bekas sang kakak. "Kamu boleh terus menghina aku, Mas, tapi aku mohon sekali saja, bersikaplah layaknya seorang ayah. Ini anakmu, Mas," terang Laura dengan suara menekan. Ia mengelus perutnya yang begitu membuncit. Ya, bulan lalu mereka sudah melakukan tes DNA pada bayi yang masih berada di dalam kandungan itu. Dokternya pun dokter kepercayaan Hanan, dan ternyata hasilnya positif. Anak yang dikandung Laura memang benar-benar darah dagingnya. Tapi bukannya berubah, Hanan malah makin mengacuhkan Laura, membenci anak itu seperti ia membenci Laura. Hanan menyeringai, ia mendekat dan mencengkram dagu Laura dengan kuat, memberikan ancaman. "Jangan memerintahku," ucap Hanan dengan suara yang begitu dingin dan tatapan membunuh. Seketika Laura merasa ketakutan, seolah Hanan akan menelannya hidup-hidup. "Lahir atau tidaknya anak itu, aku tidak peduli. Bahkan jika kamu ingin membunuhnya pun, itu terserahmu. Jangan berharap anak itu akan membuatku tunduk padamu. Ingat itu," ancam Hanan, lalu mendorong keras tubuh Laura hingga wanita itu nyaris terjatuh. Pertengkaran memang selalu menggelimuti keduanya. Laura berteriak saat Hanan sudah pergi dan menghilang dari pandangannya. Ia bahkan mengusap wajahnya frustasi. Mulutnya terus mengumpat, tidak terima Hanan memperlakukannya serendah ini. Dengan amarah yang membabi buta, ia memerintahkan seseorang untuk memata-matai Hanan. Malam ini ia harus tahu siapa wanita simpanan suaminya yang baru. Wanita itu akan menjadi lampiasan amarahnya. Setelah memerintahkan orang suruhannya, Laura menghubungi Hanaf, pria yang diharapkannya bisa memberikan ketenangan. "Mas," suara Laura mendayu saat panggilannya dijawab oleh Hanan. "Ada apa? Aku sedang bersama keluargaku," jawab Hanaf dingin. Sedikit muak, wanita ini kembali menghubunginya. "Aku sedang sedih, Mas. Kenapa Mas tidak perhatian lagi padaku?" keluh Laura dengan begitu melas. Hanaf yang mendengar itu hanya mampu menghembuskan nafasnya kesal, namun ia tetap tak bisa mengacuhkan Laura, karena Laura pun menyimpan rahasianya. "Ada apa lagi?" tanya Hanaf akhirnya. Ia sedikit menjauh dari sang istri dan kedua anaknya yang sedang berkumpul di taman belakang rumah. Nadia yang melihat itu tak curiga sedikit pun. Pastilah itu panggilan dari kolega sang suami. Semenjak menjadi CEO, Hanaf memang jadi lebih sibuk dan Nadia memahami itu. "Hanan benar-benar tidak menginginkan anak ini, Mas. Aku harus bagaimana? Aku juga tidak sudi jika harus mengasuhnya kelak. Aku ingin kehidupan bebasku yang dulu kembali lagi. Aku ingin bercinta denganmu lagi," jawab Laura dengan suara yang menggoda. Tapi sumpah demi apapun, Hanaf sama sekali tidak tertarik. Ia sudah memiliki banyak wanita simpanan yang lain yang rela bergilir memuaskan nafsunya. Hanaf sudah bosan memakai Laura. "Sabarlah, anak itu akan jadi jaminanmu hidup enak seumur hidup. Setelah melahirkan pun kamu tidak perlu merawat anak itu. Kamu bisa kembali seperti dulu. Aku rasa Hanan juga tidak akan peduli," terang Hanaf dengan berdecak pinggang. Sedangkan Laura nampak menyetujui ucapan Hanaf itu. Mau tidak mau, anak yang dikandungnya memanglah anak Hanan, maka bisa dipastikan jika anaknya lah yang akan menjadi pewaris dari keturunan Hanan.
"Kamu benar, Mas. Aku sangat mencintaimu," ucap Laura dengan riangnya. Lalu tanpa kata-kata lagi, Hanaf menutup panggilan itu. "Wanita sialan," desis Hanaf, lalu kembali menghampiri keluarganya dengan senyum yang dibuat seolah tidak terjadi apa-apa.